Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Seperti biasa kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik atas video yang hari ini sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream tentang perpolitikan teman-teman. Untuk itu kalian bebas memberikan tanggapan kalian di kolom komentar dan sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Kita akan segera bahas video yang pertama. Ini detik-detik hakim jengkel lihat saksi pra-peradilan Dr. Tifa. Saksi apa? Saksi ahli atau apa teman-teman? Hakim ketuk palu dengan keras. Ini kami protes ya, ini nanya tapi motor, nanya motor. Karena terlalu lebar, Pak. Yang nggak izin yang saya kasih pertanyaan saya sebentar. Saya kasih tahu masalah peradilan. Pak Hakim sampai emosi. Mereka pikir ini di rakyat bersuara apa? Yang bisa debat seenaknya, yang nggak tahu kita mau dengar yang mana, sampai Pak Hakim pun bingung mau dengar yang mana. Ya, cara-cara yang mereka pakai dalam debat yang tidak mau kalah, mereka pakai dalam persidangan. Pak Hakimnya pun langsung seketika jengkel, teman-teman ya. Aduh. Next. Tanda-tandanya sangat jelas. Apa tadi itu singkatannya? Apalagi ini? Itu? Singapura, Solo, Bandung. Oke. Ini sedang mempersiapkan. Nah, ingat ada pelarian koruptor ada di luar yang dihakimi oleh Prabowo. Jadi mereka bersatu lagi ini. Koruptor-koruptor oligarki bersatu di Singapura membuat poros baru. Singapura, Solo, Bandung. Nah, Bandung orang udah tahu lah, yang gaya-gayanya kayak Jokowi Singapura, juga. Solo. Siapa KDM langsung bilang aja. Ya. Apa lagi orangnya? Nah, mereka ini apa ya? Dia pakai kuda, pakai Dan gajah. dulu ini A1 atau apa ini? Analisis. Saya biasanya analisis saya tidak terlalu ini karena informasi saya banyak sekali tentang itu. Mulutmu. Ya. Ngomong bilang saya dapat informasi, tunjukin saja datanya kalau memang apa yang Anda katakan itu benar. Jangan menebarkan penggiringan opini, nanti ujung-ujungnya jadi fitnah lagi. Nah, dan boleh orang membantah bahwa itu tandanya sangat jelas. Apakah Pak Said ini baru datang dari kumpulan orang sakit hati. Next aja teman-teman Negara ya. itu untuk Ini menambah lagi. sayembara uang. Bagaimana kalau dikumpulkan untuk mengembalikan 32 miliar katanya Denny sang sopir travel naikkan hadiah sayembara menjadi 1M 153 juta. Wow. Sayembara yang digagas oleh Prof. Denny, kami dari FPP TNI menambah 100 juta rupiah. Jadi sekarang nilainya 1 miliar 153 juta 50 ribu rupiah. Alhamdulillah ini makin menunjukkan bagaimana kita serius. Kenapa sayembara? Karena sudah berkali-kali lewat jalur hukum juga. Hukum kita prosedural. Jadi sayembara ini adalah cara untuk memecah kebuntuan. Secara hukum, secara legal sudah dilakukan. Secara sosial lewat komunikasi publik yang Ini orang-orang ini berani memberikan tawaran sebegitu besarnya, sayembara sebegitu besarnya, karena mereka yakin bahwa nggak ada yang bisa melakukan sayembara ini. Mereka tahu memang ijazah Mas Gibran nggak punya ijazah SMA karena itu penyetaraan. Mas Gibran tidak sekolah SMA, tapi itu disetarakan ya. Itu di Diknas itu sudah mengetahui dan mengkonfirmasi hal itu, makanya Gibran lolos dalam segala persyaratan yang kemudian dimasukkan ke KPU soal ijazah dan sebagainya. Mereka membuat sayembara mau itu 31 miliar kek, 32 miliar kek, ya nggak ada. Ini sama seperti mencari telur kambing. Sayembara mencari telur kambing, nggak mungkin terjadi teman-teman. Next ya. Gempar, isi kudeta senyap Prabowo sampai Oktober gerakan oligarki hitam apa lagi? Dan di awal-awal Gibran ya. udah kayak Percaya sama orang ini. Next. Negeri Jakarta Timur pun menghormati Buka kuping lebar-lebar. Pertama, hakim memutuskan hari Kamis tanggal 20 tapi dimundurkan jadi tanggal 27 karena mereka protes teman-teman ya. Lantas Refli Harun memutarbalikan kenyataan. peradilan. Kenapa dia misalnya menunda sampai 2 pekan? Menunda sampai 2 pekan. Padahal mereka teman-teman ya. Mereka yang memprotes sehingga itu diundur sampai 27, tanggal 27. 2 pekan dia tunda. Seharusnya kan betul. cuma 1 pekan kan? Itu yang Dokter Tifa ya? Iya, Dokter Tifa. Karena
dia perkirakan bahwa Tukang putusan putarbalikan Dr. Viva itu fakta baru orang ini. Kamis atau Jumat. Kalau ini keliru. Nah, Sebentar dulu. saya paham, ya. Prof. Enggak, saya harus lurusin. Enggak. Ini ya Kamis atau Enggak, Jumat. enggak. Hadir di Enggak. Nanti luruskan kebohongannya terbongkar lagi. Jangan. Sama-sama hadir Enggak. dia. Loh, Eh, saya loh. hadir di persidangan. Iya, Iya. kan disampaikan tanggal 20. Iya. Ada Alah, keberatan. Rifli. Katanya harus 7 hari. Maka akhirnya dihitung lagi. Di depannya kan ada tanggalan tuh. Oke, tanggal 27 deh. Supaya jangan sampai Iya, itu kan jangan diselewengkan. Iya, Karena kan nggak gitu bunyinya. Kita Saya harus perlihatkan juga dong fair. Loh, begini, saya bicara menduga. Bukan melihat Saya bukan kan melihat bicara seperti menduga. itu gitu loh. Nah, 20 ya awalnya. Awalnya hakim mau hanya 1 pekan saja, tanggal 20. Tapi kubu mereka yang protes. Mereka protes, makanya hakim undur lagi sampai 2 pekan. Bukan narasi Rifli Harun seperti itu. Kenapa sampai hakim itu menunda sampai 2 pekan? Padahal nggak seperti itu ya. Mau diluruskan sama pengacaranya Pak Jokowi, dia bilang jangan, enggak boleh. Aduh, orang ini ya, teman-teman ya. Next aja kita berita selanjutnya. Nggak bisa diputar itu ya. Mengharuskan banding tuh, Bentar ya, ini apa video apa ini? mengharuskan banding tuh siapa? Kok nanya hakim nggak merintah? Emang hakim siapa? Hakim, jaksa, polisi, advokat itu setara. Menurut pasal 5 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 pasal 5 itu polisi, jaksa, hakim, advokat itu setara, namanya penegak hukum. Jadi nggak bisa hakim memerintah kita tuh, tidak bisa. Kok nunggu perintah hakim tuh gimana otaknya itu? Nggak paham itu. Jadi itu aja logikanya jelas. Nggak ada yang bisa bantah saya karena saya berdalil. Ada pasalnya, bukan kumaha aing cek Sunda mah. Ya, bukan maunya saya. Kumaha Oke, aing. lanjut. Kita terus. Bang Petrus sendiri Pak, sedikit Bapak terkait soal kebebasan dalam arti kata karena diterima eksepsi kita aja sudah bebas, bukan salah dan bukan terdakwa lagi. Yang dinyatakan batal itu dakwaannya, Bukan terdakwanya. bukan terdakwanya. Status dia itu melekat terus sebagai terdakwa. Dan kalau mereka selalu mengatakan bahwa jaksa harus menggunakan pasal 206, itu salah. Pilihan ada pada jaksa. Mau mendakwa ulang juga hak dia, mau menyatakan banding supaya atau perlawanan ke pengadilan tinggi juga hak dia. Tapi jangan diharuskan. Hanya bedanya, jaksa memilih mendakwa ulang supaya lebih cepat. Karena kalau dia banding, disidangkan di pengadilan tinggi, katakanlah pengadilan tinggi berpendapat bahwa eksepsi itu ditolak dan dakwaan diulang kembali, dia kan buang waktu. Jadi dengan membuat dakwaan baru berdasarkan pasal 75 ayat 4 KUHP, maka itu haknya jaksa. Jadi jangan mencari-cari celah, itu kesalahan besar dari tim pengacaranya yang tidak memahami hukum acara pidana. Tapi berbalik dengan statement kuasa hukumnya bahwa dia melanggar KUHP atau undang-undang dalam proses harusnya banding, itu gimana? Pilihan itu ada pada jaksa. Mau mendakwa ulang, hak dia. Mau banding juga hak dia. Jadi jangan dipaksa untuk banding. Dia tidak akan mau. Karena apa pertimbangannya? Kalau banding itu butuh waktu yang lama untuk putusan dari pengadilan tinggi. Wilayahnya. Ya, putusan dari pengadilan tinggi. Karena bandingnya ke pengadilan tinggi. Kalau pengadilan tinggi mengatakan, katakanlah ya, putusan hakim itu sudah benar, kan akan didakwa juga toh, sama saja. Sama Jadi saja. dia memilih praktisnya lebih baik menyusun dakwaan ulang. Begitu. Oke, untuk Bang Dehel sendiri. Bang, satu lagi ini penting nih. Dengan kondisi ini kalau kaitan dengan Tifa ya, dia mengaco lagi karena dia bikin Mengaco. rapid. Ngaco dong. Ngaco. Pokok perkara udah masuk, dia setback lagi, rapid. Bukan kumaha itu. Status terdakwanya tetap. Status terdakwanya tetap. Yang batalnya surat dakwaan. Mungkin Tifa nggak ngerti hukum, oke lah, memang bukan itu. Tapi yang lawyer ini bagaimana sih? Lawyernya sahabat saya juga,
Iya, harga diri. Mereka memaksa bahwa jaksa harus banding. Nggak bisa. Pilihan itu ada pada Al-Qadiri kan yang paling benar di atas semua pengacara, Bang. jaksa. Mau banding kah, mau membuat dakwaan ulang, hak dia. Tapi kan dia bilang di pasal itu, pasal 71 tidak ada yang 4 dilompatkan. Itu gimana? Dalam putusan hakim itu tidak ada pemberitahuan bahwa harus menyusun dakwaan ulang, karena begini, hakim Anda dalam undang-undang itu sesudah putusan dibacakan, hakim memang wajib memberikan silakan melakukan upaya hukum. Itu ada, itu wajib. Tapi kalau upaya hukum yang dia pakai bahwa untuk membuat dakwaan, sah saja, ya. Oke, Bang Deal sendiri dia tetap tidak mau bilang mangkir, jangan membuat isu karena saat itu kemarin dimajukan KPK. Gimana deh? Jadi begini kalau menurut saya, mohon maaf ya, ini sensitivitas yang dibuat mereka bisa-bisa penangguhan dicabut oleh JPU. Itu ditahan. subjektivitas ya JPU. Kedua, saya ingin menambahi sedikit tentang rekan kami berdua ini, yaitu objek pasal 74 ayat 75 ayat 4 itu bukan objek rapid. Klausula pada pasal itu adalah apabila dia tidak berkenan dengan itu, dia ajukan ke DPR RI agar dirubah plus presiden, atau dia gugat ke MK kalau dia keberatan dengan pasal 75 itu kan undang-undang, ya kan, nomor 20 tahun 2025 KUHP baru ya. Jadi begitu, bukannya dia ke rapid. Ya mungkin lah. Ini saya bingung nih, ya kan. Makanya terpaksa nanti kita kirim juga Bang amicus curiae Bang untuk TIPA. Ini kan masalahnya kita dalam rangka amicus untuk persidangan Roy. Nah ini kebetulan pengacara kami yang mengajukan adalah Bang Egy dan saya. Pengacaranya adalah Pak Petrus, jubir juga Pak Petrus untuk berikutnya. Tapi ini kan masalah pertanyaan untuk tiba kan, makanya saya bisa dilibatkan. Ya. Tapi bahwa itu dilakukan berkali-kali. Ahli hukum pidana sebut Prapi Roy Suryo bisa membuat hakim ilfil. Bukan hanya ilfil Bang, udah mulai emosi hakimnya tadi ya. Udah sampai ketok meja seperti itu. Bukan cuma ilfil ya, sampai emosi. Mitigasi. Tapi sebelum masuk pokok perkara, warga negara ini mau men-challenge kekuasaan negara, yaitu hak juga. Tapi pertanyaan saya kemudian, courtroom psychology-nya nih. Ke siapa ini Bang? Pak Roy dan Bang Refli. Courtroom psychology-nya. Kenapa? Begini, kalau peradilan pertama, oke lah, mungkin ini negara nih ada nggak benernya nih. Karena terbuktikan sebagian dimenangkan ya, sebagian dimenangkan, dan kemudian terbukti ditahan polisi, dilepaskan jaksa. Nah itu topik yang lain lagi. Tapi kalau sudah kedua, ketiga, keempat, ini jadi diminishing return nih. Orang jadi bertanya, ini strateginya apa nih yang sedang dimainkan? Apakah ini persoalan legal atau persoalan lebih besar di belakang ini? Karena tadi Pak Roy bilang nih, tadi Bang Andro bilang, wah ini tersangka terdakwa bisa TV roadshow kemana-mana ya. Nah apakah orang kan jadi bisa menimbulkan persepsi? Karena begini, nanti hakim kan, ini orang udah berkali-kali nih ya. Akibatnya sudah dipikirkan belum? Courtroom psychology-nya. Hakim kan bisa ilfil. Nanti di pokok perkara dia juga bisa ilfil. Saya menjadi advokatnya Pak Jokowi misalnya, saya ditanya advice-nya, saya bilang, kita bisa lihat ini menguntungkan juga Pak, courtroom psychology-nya nih diminishing return nih buat Pak Roy Suryo. Ya, yang saya bilang ya, the law of diminishing return, lama-lama kredibilitasnya menjadi terancam. Nah gitu kira-kira konteksnya, bahwa ya bukan cuma ilfil, mungkin ya muak ya, kita aja muak teman-teman ya, apalagi Pak Hakim yang berhadapan langsung dengan mereka teman-teman. Saya Heru Cirebon. Saya akan datang ke kantor Denny, akan memenuhi sayembara. Saya sangat gemes sekali ya, gemes Pak, merasa risih ketika ada sayembara yang mengatasnamakan. Aduh sayang, ada lagu yang berhak cipta ya. Kita next saja teman-teman ya. Detik-detik Lukas tertidur dan dibangunkan oleh Firman. Tertidur dalam tanda petik. Pak Lukas sudah tepat. Saya tidak meneliti jasa Pak Jokowi asli atau palsu. Sudah tepat itu Pak. Terima kasih. Mengenai ada persoalan administrasi, ya silakan Pak. Sekarang kita balik aja. Balik, Sampean kan pendukung
fanatik. Tidak, Pak. Oke, pengacara lah, apapun lah. Jangan bilang begitu, Pak. Pendukung fanatik. Kalau pendukung nggak dibayar, kalau ini dibayar. Oh. Bagaimana kalau Anda dengan kemampuan persuasi, merayu, mengajak Jokowi dan UGM, Pak, ketimbang eker-ekeran 3 tahun, Pak, mari kita tunjukkan, dan untuk menunjukkan kebesaran. Tidak usah pengadilan, tunjukkan saja ke publik, press conference bersama, membentuk tim independen. Tidur. Pak Lukas, bangun, Pak. Bangun, Pak. Ya nggak mungkin lah, Pak, Bapak bilang seperti itu, Pak. Kenapa nggak mungkin? Itu tadi kembali, karena politik Anda itu sudah menyampaikan, penuh manipulator. Ya, jadi kan Anda sudah menyampaikan bahwa ini adalah ijazah dapat dari KPU. Sudah bagus, Pak. Jangan masuk lebih jauh, Pak. Kita punya anak, kecuali Bapak memang bagian daripada Mas Roy. Ya kan ini pertanyaannya, temuan kami. Tidak bisa bertanya, Pak. Saya makanya bilang, saya bertanya. Ada kejanggalan nggak? Apakah Pak Lukas mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Tidak. Tadi disampaikan kan belum. Oh, diralat belum. Ya dari tadi saya bilang enggak. Bapak bilang karena tidak. Kita evidence base, kita hanya marah-marah. Lukas. Apa ini, Pak? Detik-detik Roy Suryo tutup muka foto Wapres Gibran, makin menjadi orang ini. Oh, ini sih sudah kurang ajar ini. Oh, kurang ajar. Roy Suryo itu sudah kelewat batas. Jadi dia tidak tahu saudara wakil presiden kita itu adalah simbol negara atau lambang negara. Tapi dia sudah kurang ajar. Jadi orang seperti ini patut dimasukkan dalam jeruji besi. Sekali lagi untuk masyarakat Indonesia pada khususnya, melihat orang-orang seperti ini harus segera bertindak, melaporkan. Karena saudara wakil presiden kita itu adalah lambang negara, simbol negara yang harus kita hargai. Karena dari 60% atau di atas 50% adalah yang memilih beliau. Yes. Bukan karena Roy Suryo ini. Dengan demikian, kita harus memperjuangkan, menegakkan keadilan. Sekali lagi Roy Suryo, ingat kamu sudah merendahkan sebuah simbol negara. Kamu harus tahu diri. Emang apa yang sudah kamu lakukan ke negara ini? Kamu hanya bikin gaduh, kamu hanya bikin masalah. Jadi sekali lagi untuk institusi penegak hukum, alat penegak hukum, saya minta segera tegakkan keadilan sebelum masyarakat Indonesia menjadi marah karena terprovokasi dengan tingkah laku si bajingan brengsek ini. Sekali lagi, lakukanlah langkah yang paling tepat untuk Marah, Pak. Sabar, Pak. melaksanakan kewajibannya Sabar, sebagai Pak. warga negara Indonesia, sebagai alat negara. Maka proses hukumlah saudara Roy Suryo. Jangan sampai orang seperti ini selalu menebar kebencian, menebar fitnah. Sehingga apa? Lambang negara saja. Ya memang susah, Roy Suryo memang orangnya seperti itu, Pak, ya. Ya, tidak menunjukkan etika yang baik sebagai mantan menteri, teman-teman. Ya, etikanya memang seperti itu, Pak. Kalau Anda mau menuntut penegak hukum untuk tegakkan hukum, harus tangkap Roy Suryo. Kalau enggak, nanti rakyat akan terprovokasi dan marah. Logikanya Pak Jokowi saja, Presiden ke-7 Republik Indonesia, udah melaporkan nggak ditangkap-tangkap. Presiden ke-7 loh ini, begitu banyak drama. Apalagi hanya pendukung Pak Jokowi yang melaporkan dengan alasan menghina atau melecehkan simbol negara. Pasti akan dibuat ribut lagi dan seperti biasa, sulit untuk menangkap dia. Seperti tak terjamah, teman-teman, ya. Pak Jokowi saja yang melaporkan. Ya, begitu banyak drama. Roadshow dari televisi ke televisi. Ya, sekalipun nggak ditahan, nggak tahu alasan dia nggak ditahan, ditangguhkan. Biasanya itu orang kalau misalnya ditangguhkan itu jangan melakukan ulang perbuatan yang sama. Ini teman-teman, dari TV ke TV terus-menerus membuat keributan, membangun penelitian-penelitian lagi, teman-teman. Soal ijazah Pak Jokowi yang kemudian mereka katakan palsu dan sebagainya. Ini berulang-ulang. Dan drama seperti ini seperti nggak ada habisnya. Bahkan masyarakat, maaf kata, sudah muak untuk mengikuti kasus ini. Karena tidak ada kepastian hukum. Mereka hanya terus-menerus mencari, kami ingin mencari keadilan, kepastian. Karena ada harus diuji di
pra-peradilan karena ada tidak beres yang dilakukan oleh penegak hukum kita dan sebagainya, teman-teman. Mereka hanya terus ngotot terfokus kepada mereka yang tidak mendapatkan keadilan. Bagaimana dengan Pak Jokowi yang hari ini? Pak Jokowi hari ini nggak seolah-olah diperlambat, nggak mendapatkan keadilan. Ayo, Pak Jokowi bahkan sudah berapa kali menegaskan, ya saya akan datang ke persidangan, akan tunjukkan ijazah saya dari SD, SMA, SMP, SMA sampai S1 yang sudah disita. Tapi kenapa nggak mau masuk ke pokok perkara? Kenapa ini disetujui saja pra peradilan ya, sekalipun hakim udah mulai jengkel, teman-teman. Tapi upaya-upaya hukum yang mereka lakukan itu sudah bisa dikatakan, ya banyak yang mengatakan mengulur-ulur waktu, teman-teman. Bagaimana pendapat kalian semua? Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.